Qala al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala anhu, in aradta an yakuna laka 'izzun la yafna fala tasta'izzanna bi'izzin yafna. In aradta, bila engkau menginginkan an yakuna laka, untuk adanya engkau izzun, mendapatkan kemuliaan la yafna, yang tidak akan fana, fala tasta'izzanna, maka janganlah engkau menyombongkan, berbangga diri, bi'izin, dengan kemuliaan yafna, yang fana atau yang akan hilang. Maka hikmah di sini Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau menjelaskan, menasihati murid-muridnya, bila kita menginginkan kemuliaan yang tidak akan pernah sirna, jangan sampai kita ini membanggakan diri dengan kemuliaan yang sifatnya fana. Setiap manusia bila ditanya, ingin tidak menjadi mulia? Jawabannya semua ingin menjadi orang mulia. Tetapi sejatinya orang mulia adalah orang yang mulia karena Allah Subhanahu wa taala. Karena agama, kemudian syariat yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW, itulah perkara-perkara yang akan mengantarkan kita kepada kemuliaan. Sehingga dalam 6 sifat sahabat itu dijelaskan, tidak ada kebahagiaan yang Allah letakkan di luar agama. Bila kita menginginkan mencari kebahagiaan di luar agama, maka kita mencari kehancuran, bukan kebahagiaan. Sebagaimana cacing itu kebahagiaannya Allah letakkan di dalam tanah. Ketika dia berani mencoba mencari kebahagiaan di luar tanah, keluar dari tanah, maka dia akan binasa, dipatok oleh ayam. Sama dengan ikan. Ikan itu Allah letakkan kebahagiaannya ketika ada dalam air, betul ya? Dia berani lompat dari air, jalan di jalan raya akan diambil oleh orang, akan dimasak, binasa dia. Sama. Allah letakkan kebahagiaan manusia, Allah letakkan kesuksesan manusia hanya dan hanya dalam amal agama yang sempurna. Maka jangan sampai kemudian kita berani mencoba mencari kebahagiaan di luar agama. Bila kita menginginkan menjadi orang yang kekal bahagianya selama-lamanya, maka jangan sempat terfikir di hati kita rasa bangga terhadap kebahagiaan yang sifatnya fana. Dunia ini fana saja. Apapun yang kita miliki, lambat laun, sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun akan meninggalkan kita. Kalau bukan dia yang meninggalkan kita, kita pun yang akan meninggalkan mereka. Siapapun itu, hartakah dia, anakkah dia, istrikah dia, orang yang kita cintaikah dia, secinta-cintanya apapun, tetap namanya hukum dunia, ada hukum bertemu dan hukum berpisah. Ada kalanya kita berjumpa, ada kalanya kita berpisah. Maka secinta apapun kita dengan manusia, jangan sampai kemudian mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun kita cinta kepada manusia, jadikan cinta kita kepada mereka adalah cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu orang yang kelak di mahsyar mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, padahal hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi. Laki-laki atau orang-orang yang cinta mencintai karena Allah, kumpul karena Allah dan pisah karena Allah. Kayak kita ini, kumpul karena Allah. Kenapa kita kumpul? Duduk di pondok, majelis sama-sama, karena kita di sini kumpulnya karena ilmu Rasulullah. Nanti pun kita pisah karena Allah. Kenapa kita pisah? Karena satu menunaikan hak sebagai suami, satu menunaikan hak sebagai guru, satu menunaikan hak sebagai kepala rumah tangga. Maka ini pun pisahnya karena Allah. Maka semoga kumpulnya kita malam ini menjadi sebab kita masuk dalam kategori laki-laki yang cinta karena Allah, kumpul karena Allah, pisah karena Allah. Sehingga kelak kita di mahsyar bisa kumpul lagi dalam konteks ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Maka teman-teman semua, dalam hikmah yang kita kaji malam ini, apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Setinggi apapun dan sebanyak apapun yang kita miliki dari dunia ini, pada masanya akan meninggalkan kita. Kalau enggak,
pada masanya kita yang akan meninggalkan dia. Maka apapun yang kita miliki di dunia ini, milikilah karena Allah. Kalau orang memiliki harta karena Allah, maka dia akan tunaikan hak-haknya. Kalau orang memiliki istri karena Allah, maka dia akan membawa istrinya untuk hal-hal yang kebaikan saja. Kerjasama untuk menghidupkan sunnah di rumahnya, menghidupkan taklim di rumahnya. Akhirnya keluar dari suami istri ini anak-anak yang soleh, generasi sebagaimana anak-anaknya para sahabat. Maka apapun yang dekat dengan kita karena Allah. Nah, sehingga bila kita mulia karena dunia, sebetulnya kita bukan mulia karena dunia, tapi mulia karena Allah. Kita punya uang, kita punya harta, kemudian kita belanjakan, tapi belanja kita untuk jalan Allah. Kamu kenapa? Beli motor supaya saya ini mudah datang majelis, supaya saya ini mudah mengantarkan anak ke pesantren, supaya saya ini mudah datang musyawarah halakah, datang musyawarah zon. Nah, ini berarti karena Allah. Maka itu kelak tidak akan dihisab kalau memang murni karena Allah. Masalahnya dunia yang kita miliki ini semua akan dihisab bila tidak kita niatkan karena Allah. Maka khawatir kalau kita ini bukan karena Allah, semakin lama dan semakin banyak kita punya dunia, nanti semakin panjang hisab kita, semakin panjang antrian-antrian kita. Maka jangan pernah kita merasa berbangga diri dengan dunia. Kenapa kamu bangga diri? Karena saya ini punya pangkat, punya jabatan. Karena saya ini punya harta, punya kedudukan. Karena saya ini punya uang, punya harta. Nah, maka berarti kiblat kamu itu bukan Rasulullah tapi Qarun. Seperti Firaun. Karena kamu menunjukkan betapa mulia itu karena dengan jabatan. Mulia dengan harta. Maka periksa hati kita, jangan-jangan kiblat hati kita bukan Rasulullah tetapi nauzubillah. Paham ya? Maka bagaimana jangan sampai hati kita ini merasa berbangga dengan sesuatu yang fana. Maka Nabi beliau mau nasihati seorang sahabat. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia seolah-olah orang yang asing. Orang yang apa? Asing. Awabiru sabil, atau orang yang melewati jalan. Sikapnya orang asing itu, maka dia akan tidak semena-mena. Ya. Kita datang ke satu tempat masih masa adaptasi, maka kita akan sopan di situ. Kita nggak akan semena-mena karena kita orang asing. Awabiru sabil, atau orang yang melalui jalan. Kalau orang dari sini ke Surabaya kemudian sampai Jakarta, orang ini nggak akan sempat terpikir, adalah sekarang saya akan turun dari bis, saya mau bangun rumah di sini. Padahal tujuan dia mana? Surabaya. Sama, kita ini dilahirkan oleh Allah di dunia, tujuan kita itu kemana Pak? Kemana? Ke akhirat. Kemana? Ke akhirat. Maka Nabi SAW beliau bersabda, ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia itu Allah ciptakan untuk kalian, tetapi kalian semua wahai manusia Allah ciptakan untuk akhirat. Maka tujuan kita sebetulnya adalah akhirat. Maka jangan sampai kemudian di dunia ini kita sibuk dengan amal-amal dunia hingga melalaikan kita dengan amal yang sejatinya yaitu akhirat. Kalau kita sibuk dengan dunia, kemudian dunia ini adalah niat kita untuk akhirat, tidak apa-apa. Berapa banyak orang yang bekerja dengan kerjaan dunia tetapi bernilai akhirat? Banyak. Jam 3 malam datang ke pasar, cabai sekilo sekian, bawang putih, bawang merah sekilo sekian, kacang panjang sekilo sekian. Padahal orang-orang tengah sibuk dengan tahajudnya, ini sibuk dengan dagangnya. Ketika ditanya, kenapa kamu dagang jam 3 malam? Padahal orang saat ini sibuk dengan tahajudnya. Oh, saya ini punya anak di pesantren. Kalau saya nggak dagang jam 3 malam, saya dagangnya pagi, nggak ada orang di pasar. Sehingga saya mengalahkan tahajud saya, datang ke pasar untuk supaya saya bisa dagang untuk anak saya di pesantren. Maka ini adalah amal dunia tapi bernilai akhirat. Nah, gitu. Maka dulu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika dagang di pasar ditanya oleh para sahabatnya, "Wahai khalifah, engkau itu presiden loh. Presiden masih datang ke pasar dan dagang." Bayangkan,
Sekarang ada enggak? Jangan presiden ya, sekelas camat aja enggak mungkin misalnya. Sekarang ini datang ke pasar, dagang cabai, dagang sembako, ada enggak? Susah ya? Susah. Ini presiden, khalifah. Maka beliau mengatakan, wahai para sahabatku, aku dagang itu untuk memenuhi kebutuhan keluargaku. Kemudian karena aku mengingat Rasulullah, beliau pernah bersabda, at-tajir as-saduq ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Pedagang yang jujur kelak di hari mahsyar Allah akan bangkitkan mereka dengan para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada. Sehingga orientasinya dagang itu bukan untuk mencari keuntungan semata, tapi untuk mencari fadilah. Mengapa pedagang yang jujur kemudian Allah bangkitkan kelak bersama para nabi? Besar sekali fadilahnya. Karena orang dagang kok jujur itu sulit, Pak. Yang banyak itu nipu, yang banyak itu bohong, yang banyak itu ngapusi. Betul ya? Nah, kemudian ada orang yang bisa dagang dengan jujur, dengan amanah, menunaikan hak-hak muamalah, menunaikan yang Nabi ajarkan terhadap bab muamalah. Wah, itu luar biasa. Kelak fadilahnya akan Allah bangkitkan di hari mahsyar, kumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai kita ini mengecap orang lain sesuai pandangan hati kita. Kadang kita ini melihat orang boncengan kayak motor itu, laki-laki perempuan, langsung otak itu, pacaran. Padahal kita nggak tahu, bisa jadi itu suami istri, bisa jadi kakak adik, bisa aja jadi. Tapi karena hati kita yang kotor, maka muncullah pikiran yang kotor, suuzon sama orang tumbuhnya. Suuzon. Padahal apa salahnya kita husnuzon? Ada orang boncengan, masya Allah, mesranya ya, itu pasangan. Nah, kalaupun salah, tidak masalah. Kalau kita suuzon kemudian itu salah, itu kan masalah. Berarti antum telah berani berusaha kepada orang iman yang telah menjaga agamanya, menjaga kehormatannya. Dan kita dilarang betul untuk suuzon kepada orang iman, itu dilarang. Makanya nih ya, jaga betul hati kita ini untuk tidak saling buruk sangka. Dan jaga betul hati kita untuk tidak berbangga diri terhadap hal-hal yang sifatnya fana. Masya Allah. Kita ini siapa sih? Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam Al-Quran. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang satu masa pada manusia, yaitu di mana mereka tidak pernah diingat sama sekali. Kita ini, Pak, sebelum lahirnya kita di dunia ini, kita nggak pernah disebut, nggak pernah ada orang yang mengatakan nama kita seorang pun. Kemudian datang di dunia ini, kita diberi nama, padahal kita pun belum pernah bisa mendengar, belum bisa bicara, belum mengetahui bahasa, belum bisa berjalan. Diajari semuanya. Wa ja'alnahu sami'an basira. Allah jadikan manusia ini bisa mendengar, bisa melihat. Kok malah kemudian angkuh, kemudian sombong, kemudian lain sebagainya. Kemudian tidak mau mengenal siapa Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. 100 tahun yang lalu, tidak ada satupun di antara kita, baik yang bicara maupun yang mendengar, yang sudah ada di tembilahan. Betul. Siapa yang paling tua di sini? Pak Eri berapa umur? 56. Ustaz Rahman? 53. Tapi masih ganteng-ganteng. Berarti maknanya 100 tahun yang lalu belum ada di antara kita yang sudah hidup di dunia ini. Dan saya yakin insya Allah 100 tahun yang akan datang sudah nggak ada lagi di antara kita, baik yang bicara maupun yang benar, yang masih hidup di dunia ini. Apa maknanya? Maknanya Allah berikan kita hidup itu singkat, Pak. Singkat sekali. Hingga muncullah satu makalah para ulama yang ada mengatakan bahwa manusia itu lahir
hanya antara azan dan iqamah. Gimana itu ini ya ibaratnya, saya lupa itu. Adzanul mar'i hina tiflu ya'ti. Kemudian gimana? Ya lupa tuh. Ketika manusia dilahirkan, dia diazankan. Ketika dia meninggal dunia, dia disolatkan. Dalilun ala anna mahyahu yasir. Menunjukkan dalil bahwa hidup itu singkat. Hanya antara azan dan sholat. Antara apa? Azan dan sholat. Kita dulu, ketika lahir dunia ini, semua diazankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika mati disolatkan. Menunjukkan bahwa hidup itu singkat sekali. Hanya antara azan dan iqamah. Antara azan dan sholat. Maka yang singkat ini Pak, ini penting sekali. Saya sering mengatakan hidup di dunia ini penting sekali. Kenapa? Karena hidup kita di dunia inilah yang menentukan kelak bagaimana hidup kita di akhirat. 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun, 40 tahun. Itu menentukan bagaimana nasib kita kelak di mahsyar. Nasib kita kelak di mizan. Nasib kita kelak di sirat. Nasib kita kelak di surga atau nauzubillah neraka. Nah, artinya bahwa hidup di dunia ini sangat-sangat mahal harganya. Waktu-waktu yang kita lalui sangat mahal harganya. Waktu yang kita lewati, umur yang kita lalui, itu tidak berlalu begitu saja Pak. Semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hiya mahfudhah indallah. Semua itu Allah simpan dengan rapi. Ahsahullahu wa nasuh. Allah akan perhitungkan semua. Meskipun kita lupa. Kadang kejadian dosa yang kita kerjakan itu kita lupa. Padahal Allah nggak pernah lupa. Ahsahu, Allah tulis semua itu. Rapi, tidak pernah luput. Padahal pelakunya tuh lupa. Makanya jangan sampai kita itu berhenti atau bosan istighfar. Berhenti atau bosan bertaubat. Cukuplah bagi kita innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat cinta, Allah mencintai orang-orang yang taubat. Maka Jibril alaihi salatu wasalam turun ke dunia mengabarkan, ya Rasulullah, siapapun di antara umatmu ahli maksiat, siapapun di antara mereka ahli maksiat seumur hidupnya, setahun sebelum dia meninggal dunia, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan ampuni dia. Maka Nabi protes, wah Jibril, jangan setahun, umatku ini lalai. Maka dia pun naik ke langit. Turun lagi ke dunia. Ya Rasulullah, barang siapa di antara umatmu ahli maksiat, dia melakukan dosa seumur hidupnya, sebulan sebelum meninggal dunia dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan ampuni semua kesalahannya. Maka Nabi itu tahu Pak kualitas kita umatnya. Maka beliau mengatakan, wahai Jibril, jangan sebulan, umatku itu lalai. Nego lagi dengan Allah, naik lagi, turun lagi. Ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan salam untukmu. Dan dia mengatakan, barang siapa di antara umatmu yang berbuat dosa seumur hidupnya, 1 minggu sebelum dia meninggal dunia bertaubat, maka Allah akan ampuni dosanya. Dan Nabi pun masih nego lagi Pak. Wahai Jibril, bayangkan betapa sayangnya beliau dengan kita umatnya. Jangan seminggu, nego lagi dengan Allah, nego lagi nih. Turun lagi ke dunia. Ya Rasulullah, Allah mengatakan barang siapa di antara umatmu yang berbuat dosa seumur hidupnya, setahunkah dia bertaubat, sebulankah dia sebelum mati bertaubat, seminggukah dia, seharikah dia, sejamkah dia, semenitkah dia, bahkan gorgoro malam yugorgir, ketika ruhnya sedang berbolak-balik di tenggorokan. Jadi ketika kita meninggal dunia itu Pak, ruh kita itu berbolak-balik tenggorokan, ditarik, dimasukkan lagi, ditarik, dimasukkan lagi. Malam yugorgir, ketika roh itu sedang berbolak-balik, lidahnya keluh, tidak bisa mengucapkan taubat, tidak bisa mengucapkan istighfar, tapi matanya menatap kepada Allah, mohon betul kepada Allah, hatinya penuh harap
kepada Allah, maka Allah akan ampuni dia ya Rasulullah. Bayangkan Pak, alangkah murahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alangkah luasnya maha ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang-kadang kita ini yang bosan minta ampun. Yang bosan istighfar. Maka kemarin sudah saya sampaikan, seandainya Fir'aun saja, lau anna Fir'auna lamma tagha, seandainya Fir'aun saja yang Allah cap dalam Quran, lamma tagha, sungguh orang yang melampaui batas. Begitu dia zalimnya, wa qala 'ala Allahi ifkan wa zura, sampai dia mengatakan Allah itu bohong. Tidak ada. Allah itu hanya ilusi, hanya fata morgana, hanya fiktif saja. Tapi seandainya sebelum dia mati mustaghfar, dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lamma wajadallahu ghafura, sungguh dia akan mendapati Allah maha pengampun. Lama wajadallahu illa ghafura. Fir'aun saja yang zalim begitu rupa, bejatnya nauzubillah luar biasa, sampai mengaku Tuhan, menobatkan dirinya sebagai Tuhan yang paling tinggi. Tapi seandainya sebelum dia meninggal dunia istighfar kepada Allah, pasti Allah ampun. Maka jangan sampai kita ini bosan istighfar. Insyaallah ya. Dan kita merasa bahwa kita ini hidup di dunia ini mulia dengan agama, mulia dengan sunnah, mulia dengan Rasulullah. Dan kita tanamkan di hati kita kecintaan yang paling tinggi terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Karena almar'u ma'aman ahabba. Dulu pernah ada seorang sahabat namanya Sayyidina Dzul Huwaisarah radhiyallahu taala anhu. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah ya Rasulullah?" Dia tanya dengan sesuatu hal yang mungkin terdengar agak aneh di telinga kita. Dia tanya, "Ya Nabi, kapan kiamat datang? Kapan kiamat terjadi?" Sekarang ini banyak orang tanya, kapan kiamat terjadi? Ada yang meramal 2012. Ini sudah lewat 12 tahun yang lalu. Enggak kiamat-kiamat juga. Ada yang meramal 2030. Insyaallah. Ini pertanyaan sudah ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah. Maka Nabi mengatakan ketika mendengar sahabat tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Beliau marah. Wailak. Wailak wa ma'adatta laha. Celaka kamu. Apa yang kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Sekarang orang hanya bertanya kapan datang hari kiamat tanpa menyiapkan bekal yang cukup untuk menghadapi hari kiamat. Sehingga Nabi marah. Apa yang kamu siapkan? Ya Rasulullah, amal saya biasa saja, puasa saya biasa saja. Tapi saya di hati saya ya Rasulullah, wallahi hanya cinta dengan engkau dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sholat biasa, dia puasa biasa, dia infak biasa, dia sedekah biasa. Tapi di hatinya penuh dengan cinta terhadap Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, yang sabda beliau ini kemudian dikatakan oleh Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, wallahi saya tidak pernah bergembira melebihi bergembiranya saya ketika mendengar Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Wahai sahabatku, kelak engkau di akhirat akan Allah kumpulkan dengan siapa yang kau cinta. Nah, maka kita ini di dunia ini harus memilah dan memilih siapa yang ada di hati kita. Kalau kita cinta dengan mereka para ulama, cinta dengan mereka para habaib, cinta dengan mereka zuriyah Rasulullah. Bahkan Nabi beliau sudah bersabda, "Addibu auladakum ala salasi khisal." Didiklah anakmu untuk mencintai 3 perkara. Hubbi nabiyikum, yang pertama cinta dengan nabi kalian, yaitu siapa? Muhammad. Yang kedua, hubbi ahli baitihi, cinta dengan ahlu baitnya, yaitu para habaib. Yang ketiga, wa qiraatil Quran, cinta membaca Al-Quran. Ini Nabi sabdakan 1400 tahun yang lalu. Dan beliau mewanti-wanti umat agar selalu cinta dengan zuriyah Rasulullah. Kenapa? Karena beliau tahu kelak pada akhir zaman akan muncul banyak orang membenci zuriyah Rasulullah. Sekarang kita saksikan banyak sekali di mana-mana.
berusaha untuk membatalkan nasabnya dzurriyyah Rasulullah. Masya Allah. Ya, maka didik hati kita ini untuk cinta terhadap orang yang jangan salah. Karena siapa yang kita cintai, itulah kelak yang akan kita kumpul dengan mereka di akhirat. Maka kita ini jangan sampai tidak cinta dengan para habaib dan orang-orang soleh. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, mazhab kita, ketika beliau melihat Imam Malik radhiyallahu anhu, gurunya, selalu beliau mengatakan, ya Allah, uhibbus sholihin wa lastu minhum. La'alli an anala minhum syafa'ah. Uhibbus sholihin wa lastu minhum. Aku cinta dengan orang soleh meskipun aku bukan termasuk mereka. Padahal siapa? Imam Syafi'i. Solehnya luar biasa. Diakui. Bahkan sebelum beliau lahir, Nabi sudah ngasih tahu, kelak akan lahir seorang pemuda syabun, kelak akan lahir seorang pemuda syabun nasa'al ardo bi'ilmihi. Kalau tidak salah. Dalam satu hadis beliau bersabda, kelak akan lahir seorang pemuda yang akan memenuhi dunianya dengan ilmunya. Maka para ulama menyimpulkan itu Imam Syafi'i. Dan beliau mengatakan, kelak akan lahir seorang pemuda yang seandainya ilmu di bintang kejora, dia akan datang mengambilnya. Maka beliau, para ulama mengatakan itu Abu Hanifah. Siapa? Abu Hanifah. Masya Allah. Iya, saking semangatnya beliau, sampai dimanapun ada ulama didatangi, saking pengen menjadi muridnya, pengen mendapatkan ilmunya. Nah, beliau mengatakan akan lahir seorang pemuda nasyal ardo bi ilmihi. Kalau tidak salah begitu bunyi hadisnya. Dunia ini akan penuh dengan ilmunya. Antum lihat, Pak, dunia ini yang paling banyak pengikut mazhab itu siapa? Asy-Syafi'i. Bahkan dalam kitab Fathul Qorib itu, awal-awal kita ngaji Fathul Qorib dijelaskan di syarahnya, ulama sezaman Imam Syafi'i itu takut sekali. Kenapa takut? Seandainya Imam Syafi'i ini hidup lama, maka semua ilmunya para imam tidak laku lagi. Sehingga mereka kumpul istighosah, mendoakan agar Allah cepat matikan Imam Syafi'i. Sehingga beliau mati muda, wafat muda. Karena khawatir kalau seandainya hidup lama, nanti ilmunya Abu Hanifah, ilmunya siapa? Imam Malik itu tidak dipakai lagi. Saking hebatnya beliau. Hingga akhirnya para ulama itu kumpul doa istighosah sama-sama agar cepat mati saja. Karena begitu hebatnya beliau. Tapi coba tengok, ketika beliau yang terkenal alim, terkenal soleh, terkenal abid, itu masih ya Allah, wahibbus sholihin walastu minhum. Aku cinta dengan para ulama, aku cinta dengan orang soleh, meskipun aku bukan termasuk mereka. Masya Allah. Lah sekarang kita ini, yang baru punya ilmu sekobo, sejumput, langsung kafir, kufur, bid'ah, la ilaha illallah. Maka jagalah hati, jangan sampai kemudian kotor dengan ucapan-ucapan seperti itu. Rasulullah beliau bersabda dalam hadis Miskah, pokoknya iman. Jadi iman itu ada pokoknya iman yang paling utama itu adalah tidak mengkafirkan orang Islam hanya terhadap satu amalan yang dia kerjakan. Jadi termasuk pokok iman itu apa? Tidak Allah, gimana tuh bunyi hadisnya? Ang takfuro, engkau tidak mengkafirkan orang lain karena satu amalan yang dikerjakan. Masya Allah. Jadi sekarang kita dengar banyak orang ini kafir, ini bid'ah, ziarah kubur ini, masya Allah, yang sebagainya. Maka hati-hati, jagalah mulut kita karena kelak akan dimintai tanggung jawab di akhirat. Siapakah orang yang rugi itu kata Rasulullah? Mal muflis. Siapa orang yang rugi? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang rugi itu orang yang dagang tapi nggak untung. Itu orang rugi. Oh bukan. Orang yang rugi itu adalah orang yang datang mati menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa amal segunung Uhud. Tapi ketika masuk surga, selangkah lagi dia masuk surga, datang orang, ya Allah, dia pernah menyakiti hati saya. Dia pernah menyinggung hati saya, dia pernah zalim dengan saya, dia pernah memukul saya sehingga amal dia habis. Dikasihkan kepada A, kasihkan ke B, ke C, ke F.
Klaim semuanya ke orang-orang yang pernah dia sakiti, pernah dia caci. Hingga akhirnya habislah amal dia, nggak tersisa kecuali keburukan saja. Masih ada yang datang lagi, ya Allah, dia pernah zalim dengan saya. Sehingga bingung, gimana ini? Amalnya habis. Akhirnya dosanya orang yang nuntut, Allah ambil, Allah letakkan di orang yang pertama tadi. Nah, itulah orang yang rugi. Maka jagalah hati kita, jagalah mulut kita, jangan sampai keluar dari mulut kita kecuali kata-kata yang baik saja. Insyaallah ya. Insyaallah. Sebenarnya. Yakfi, nanti kan? Tunggu. Dulu ada seorang ulama besar namanya Syekh Abdullah ibnu Mubarak. Pernah dengar namanya? Abdullah ibnu Mubarak. Beliau hidup pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Siapa? Khalifah Harun ar-Rasyid. Namanya Abdullah ibnu Mubarak. Saking hebatnya beliau itu, Pak. Kalau beliau bersin ya, itu yang jawab bersihnya itu alhamdulillah, yarhamukallah, itu sak negara. Bayangan. Sampai menggaduhkan kerajaan Harun ar-Rasyid. Sehingga istri beliau mengatakan, "Wahai suamiku," istrinya Harun ar-Rasyid, "sebetulnya siapa yang raja? Kamu atau siapa? Abdullah ibnu Mubarak." Saking apa? Hebatnya beliau. Suatu hari beliau meninggal dunia. Ya. Ketika meninggal dunia, ada seorang santrinya mimpi jumpa beliau. Dalam mimpi dia tanya, "Syekh, gimana keadaanmu?" "Alhamdulillah, Allah ampuni dosa-dosa saya, Allah masukkan saya ke surganya." Maka dia tanya, "Ada enggak orang zaman sekarang ini yang selevel dengan engkau? Yang derajatnya Allah naikkan sehingga setara denganmu?" Karena begitu hebatnya beliau sampai tanya seperti itu. Ada enggak orang zaman sekarang ini yang Allah muliakan sehingga punya derajat yang sama denganmu? Oh, ada. Siapa? Itu tetangga saya. Dia itu pekerjaannya bengkel. Apa? Tukang besi, tukang las. Maka ketika dia bangun dari tidurnya, dicari rumahnya, jumpa. Ketuk, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Yang buka ternyata istrinya, bukan suaminya. "Kenapa?" "Saya ke sini mau jumpa dengan suami ibu." "Oh, suami saya sudah meninggal dunia." "Kenapa?" Maka dia mengatakan, "Tadi malam saya jumpa dengan guruku, Abdullah ibnu Mubarak. Dan saya tanya, ada enggak orang zaman sekarang yang Allah angkat derajatnya sehingga selevel dengan engkau, wahai guruku?" "Ada." Dan beliau mengatakan, "Suami ibu." Saya ingin tahu apa amalannya. Sehingga bukan ulama, bukan siapa? Santri, hanya pedagang, hanya apa? Bengkel, hanya apa? Tukang las. Sehingga Allah muliakan begitu rupa. Maka dia mengatakan ibu itu, "Suami saya ini sholatnya pun biasa. Puasa jarang. Kecuali puasa fardu saja. Sedekah pun jarang karena kami orang nggak punya." "Oh ya, saya tahu. Saya sering menyaksikan dia punya satu amalan. Kalau malam setiap bangun tidur sebelum dia ngapa-ngapain selalu buka pintunya dan dia pandangi rumahnya Syekh Abdullah ibnu Mubarak. Tengah-tengah dia memandangi, dia mengatakan, 'Ya Allah, Engkau tahu ya Allah bahwa beliau dengan saya itu bukan siapa-siapa. Tidak setara, tidak pangkatnya, tidak sebandingnya. Beliau walimu, sementara saya cuma tukang las saja. Tapi ya Allah, saksikan bahwa saya cinta dengan beliau.' Itu dia kerjakan setiap malam selepas bangun tidur. Setiap bangun tidur, keluar rumah, belum tahajud, belum sholat sunnah. Amalannya apa? Buka pintu, memandang rumah Syekh Abdullah ibnu Mubarak dengan mengatakan, 'Ya Allah, saksikanlah saya cinta dengan beliau.' Asbab amalnya bapak tadi, ketika dia meninggal dunia, Allah kumpulkan beliau dengan Syekh Abdullah ibnu Mubarak. Nah, sebab apa? Cinta. Maka jangan sampai hati kita ini cinta dengan orang yang salah, karena itu akan menentukan akhirat kita. Nah, insya Allah ya. Cintalah dengan orang soleh.
Nah, ini karena hidup di zaman yang saling membentur-benturkan, saling memecah belah umat, saling memecah belah Islam. Sehingga umat tuh bingung mana yang mesti diikuti, mana yang mesti dicintai. Yang mestinya layak dicintai dianggap batil, yang mestinya ditinggalkan malah didekati. Nah, itulah zaman sekarang. Zaman yang sudah nampak di depan mata kita. Maka kalau antum semua sudah mendapatkan teman-teman yang soleh, guru-guru yang baik, guru-guru yang soleh, addu bin nawajid, pegang betul, gigit dengan gigi geraham, jangan lepasan, ya, sampai ke surga. Insyaallah ya. Nah, cukup. Tanya kan? Ini udah selesai, dari tadi sudah mulai. Monggo, tanya kan? Waktu habis, silahkan. Sudah setengah jam lewat. Boleh. Gambar apa? Ada serah? Saras, minta tolong Rahman suruh beli aqua gelas ya. Habis aqua gelas. Rahman atau Fadli? Semuanya 3 nih. Emang ini aja. Ini 2 nih. 2 lebar, 2 kali 2 ya? Iya, 2 nih. Gambar apa kira-kira belakangnya? Gambar terangkil itu apa? Gerbang terangkil. Kurang bagus ya? HD ya? Apa ya?